Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang stres kerja dan model stres kerja. Untuk yang pertama, pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks atau memperlihatkan sikap yang baik tidak kooperatif. Baik, setelah pengertian dari stres kerja, langsung saja masuk ke jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres kerja di sini yang pertama ada stres internal. Jenis stres yang satu ini dapat memberikan dampak yang buruk untuk orang yang mengalaminya. Distres merupakan jenis stres yang bersumber dari ancaman, pengalaman buruk, serta perubahan situasi yang tidak terduga yang membuatnya tidak nyaman. Untuk contoh dalam jenis stres ini, misalnya, jika seseorang pernah mengalami sesuatu atau kejadian yang buruk sehingga menimbulkan rasa trauma dan akan menjadi perubahan situasi yang tidak terduga, seperti awalnya bahagia, menjadi langsung sedih karena mengingat sesuatu kejadian di masa lalu yang membuatnya dia tidak nyaman. Untuk jenis stres yang kedua ada hipostres. Untuk hipostres ini terjadi karena adanya rasa bosan yang ekstrim sehingga seseorang tidak mempunyai motivasi atau semangat untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hipostres seringkali memicu perasaan depresi serta kesia-siaan dalam diri seseorang. Contoh dari jenis stres ini adalah ketika seseorang merasa bosan pada situasi atau keadaan yang membuatnya tidak semangat, bahkan hilangnya motivasi, dan muncul stres karena merasa hidup tidak berguna dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu di sini juga ada jenis stres, distres akut. Distres akut dialami oleh seseorang yang mengalami peristiwa buruk serta berlalu dengan cepat. Sedangkan stres kronik ini terjadi apabila seseorang menahan rasa stres yang berlangsung dalam waktu yang lama. Keduanya akan menimbulkan hiperstres. Contoh dalam distres akut ini, ketika seseorang merasa kehilangan orang yang dia sayangi, dengan peristiwa yang begitu sangat cepat kejadiannya, maka akan muncul stres seperti ini. Dan apabila jika seseorang itu menahan stres sangat lama, akan menimbulkan hiperstres. Jenis stres selanjutnya ada eustress. Jenis stres yang satu ini justru berguna untuk manusia karena membuat tubuh senantiasa waspada. Eustress membuat tubuh dan pikiran menjadi siap menghadapi ragam tantangan. Jadi untuk jenis eustress yang ini baik ya sifatnya, karena dia belajar dari pengalaman yang telah dia lalui yang membuatnya semakin kuat untuk mengambil keputusan yang paling baik serta bisa memunculkan sebuah kekuatan yang tidak disadarinya. Yang terakhir, jenis stres yang terakhir yaitu stres yang baik. Stres tidak melulu dipicu pengalaman yang buruk. Pengalaman yang baik pun dapat mengakibatkan stres bagi seseorang. Semisal pada upacara kelulusan dan pernikahan. Stres semacam ini memiliki pengaruh yang baik pada sistem imun manusia. Stres ini lebih bersifat positif karena dapat menjadi pembelajaran atau acuan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk model berdasarkan stimulasi, model ini berfokus pada karakteristik yang bersifat mengganggu atau merusak dalam lingkungan. Riset klasik yang mengungkapkan stres sebagai stimulus telah menghasilkan skala penyesuaian ulang sosial yang mengukur dampak dari peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan seseorang terhadap penyakit yang dideritanya. Asumsi-asumsi yang mendasari model ini adalah yang pertama, peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup seseorang merupakan hal normal yang membutuhkan jenis dan waktu penyesuaian yang sama. Yang kedua, orang adalah penerima stres yang pasif. Persepsi mereka terhadap suatu peristiwa tidak relevan. Yang ketiga, semua orang memiliki ambang batas stimulus yang sama dan sakit akan timbul setelah ambang batas tersebut terlampaui. Selanjutnya adalah model stres kerja. Di sini yang pertama ada model berdasarkan respon. Model stres ini menjelaskan respon atau pola respon tertentu yang dapat mengidentifikasikan stresor.
Model stres yang dikemukakan oleh Selye menguraikan stres sebagai respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang dihadapinya. Stres ditunjukkan oleh reaksi fisiologis tertentu yang disebut sindrom adaptasi umum. Contoh dari model berdasarkan respon ini seperti orang yang merasa tubuhnya tidak dapat menerima tuntutan kerja, seperti itu ya, dan kurang bisa beradaptasi. Lalu yang kedua ada model berdasarkan transaksi. Model ini memandang orang dan lingkungannya dalam hubungan yang dinamis, resiprokal, dan interaktif. Model ini dikembangkan oleh Lazarus. Ini menganggap stresor sebagai respon perseptual seseorang yang berakar dari proses dan kognitif. Stres berasal dari hubungan antara orang dan lingkungannya. Biasanya dalam contoh stres ini, jika dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, dia akan mengalami stres seperti ini karena ada hubungan dinamis dengan lingkungan.